Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah, MEI. Saya adalah salah satu dosen pada Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0701128804. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan kode NJU Asia 011 yang ditempuh oleh mahasiswa Ekonomi Syariah semester 4 dengan bobot SKS sebanyak 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yaitu adalah mata kuliah yang membahas tentang perilaku konsumen, perilaku produsen, dan pasar dari perspektif Islam. Video ini merupakan pertemuan kami yang kedua dengan topik konsep dasar ekonomi mikro Islam. Kompetensi akhir yang diharapkan pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan memahami konsep dasar ekonomi mikro Islam. Metode perkuliahan yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama yaitu delivery, di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa secara utuh. Kemudian yang kedua interaction, di mana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara dua arah untuk melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Yang terakhir yakni assessment, di mana dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diberikan. Media yang digunakan yaitu ada PPT, buku referensi, WA Group, serta e-learning. Berikut ini video perkuliahan kami di kelas. Ya, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Udah makan? Udah, alhamdulillah suaranya paling keras ini. Makannya paling banyak ini kayaknya ya. Ya, sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Putri Eka Dwi Rismawati, Leli Ayu. Sakit Ibu. Sakit. Siti Nur Rosida, Yulis Nur Fitria, Septiana Dewi, Fitria Desi, izin. Eno Barokatul, hadir. Rizky Arumdani, Diana Putri, Abdus Salam. Tadi kayaknya ada ya? Ada. Ya sudah, berarti ini ada beberapa yang gak hadir. Hari ini pertemuan kedua ya? Ya, minggu lalu kita sudah melaksanakan kontrak kuliah, sudah kita sepakati bahwa hari ini adalah pertemuan kedua. Kesepakatan kita adalah tidak mengaplikasikan handphone selama masa perkuliahan. Jadi tolong handphonenya di silent terlebih dahulu ya. Nah, pertemuan kedua kita hari ini akan membahas tentang konsep ekonomi mikro Islam. Ya, minggu lalu kita sudah membagi materi-materi yang akan kita pelajari bersama sampai nanti UAS ya. Pada hari ini kita membahas tentang konsep ekonomi mikro Islam. Sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kompetensi akhir yang diharapkan pada pertemuan kita hari ini adalah mahasiswa mampu menganalisa dan memahami konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ya, baik, silakan bisa dibuka
bukunya ya, referensi yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Silakan bisa dibuka. Kemudian juga ada di e-learning di HP-nya, tapi jangan buka kolom chat ya. Silakan bisa dibuka, dipelajari tentang materi kita yang pertemuan kedua ini, yaitu konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ya, untuk metode yang akan kita gunakan pada pembelajaran hari ini, yang pertama saya akan nanti menyampaikan materi ceramah ya, delivery. Kemudian nanti akan saya buka sesi diskusi, tanya jawab. Jadi mahasiswa bisa bertanya tentang materi yang belum dipahami. Nanti yang ketiga ada asesmen atau penilaian untuk mengukur sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari hari ini. Media yang digunakan seperti biasa, ketua kelas ya, ada WA group yang biasa kita gunakan untuk berkomunikasi. Kemudian juga ada e-learning, ada juga e-book yang minggu lalu sudah saya bagikan, dan juga buku beserta modul yang ada di perpustakaan ya. Silakan bisa diakses sewaktu jam kuliah berakhir. Sebelum kita memahami apa itu definisi dari ekonomi mikro Islam, tentu kita harus pahami dulu rancang bangun dari ekonomi Islam itu sendiri. Di sini ada gambar rumah ya, gambar rumah yang seperti rumahnya mahasiswa dan rumah saya juga, ada atapnya, ada bangunannya, dan ada pondasinya ya. Kita bahas dari pondasi terlebih dahulu. Di sini ada berapa pondasi? 5. Kelihatan ya, jelas ya? Ya, ada 5 pondasi yang dijadikan sebagai landasan pada teori ekonomi Islam. Di situ ada tauhid, ada adl, ada nubuwah yang tengah, ada khilafah, dan ada ma'ad. Ya. Kemudian pada dindingnya, di situ pada bangunannya ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu multiple ownership, yang tengah ada freedom to act, dan yang terakhir ada social justice. Kemudian yang memayungi ya, biar nggak kehujanan, nggak kepanasan, adalah apa? Akhlak. Kenapa akhlak ada di atas? Karena akhlak adalah yang bisa menaungi dan menyelamatkan kita dari panas dan hujan. Analoginya begitu ya. Kelima pondasi ini menjadi landasan dari teori ekonomi. Kemudian yang ketiga, 3 prinsip ini ya, prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Kemudian atapnya merupakan pengejawantahan atau mewakili dari perilaku Islami seseorang dalam ekonomi dan bisnis. Ya, kita coba pahami bersama ya, kita coba bedah dulu 5 pondasi tadi ya, di gambar yang paling bawah ada tauhid, ada adl, ada nubuwah, khilafah, dan ma'ad. Ya, yang pertama ada tauhid. Tentu kita semua sebagai seorang muslim, kita harus punya keimanan ya, harus punya pemahaman ilahiyah bahwa semua transaksi ekonomi kita itu tidak hanya sebatas pada keuntungan atau keuangan di dunia, tetapi ada tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan. Jadi setiap transaksi ekonomi itu harus adil. Adil itu bukan berarti harus sama ya. Adil itu kan tidak berarti sama, tetapi saling menguntungkan, tidak mendolimi satu sama lain. Bisa disebut juga dengan antarobin atau saling ridho atau saling rela. Yang ketiga adalah nubuwah ya, kenabian. Tentu perilaku kita, konsep-konsep ekonomi Islam ini berangkat dari ajaran Nabi yang termaktub dalam al-hadis ya. Ada Al-Quran, itu kan firman Allah. Kalau perilaku Nabi, ucapan Nabi, dan ketetapan itu kan ada dalam
hadis. Yang ke berapa? 4, yaitu khilafah atau pemerintahan, ya ulil amri. Jadi kalau tidak ada pemerintah maka nggak akan jalan, dan yang bisa menjalankan itu membuat aturan, ya jadi kita kan perlu aturan, siapa? Yaitu pemerintah atau khilafah. Yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Kita tidak bisa munafik bahwa dalam transaksi ekonomi tentu ingin hasil. Coba Viro kalau ditanya, Viro kalau menjual air ini sampean belinya berapa? Katakanlah berapa? 1.000. Kalau saya mau beli, Viro mau jual berapa? 2.000. Ya. Kenapa dijual 2.000? Untuk mendapatkan hasil ma'at tadi atau keuntungan. Orientasinya keuntungan itu tidak salah dan diakui dalam Islam, karena tujuan kita melakukan transaksi ekonomi memang untuk mendapatkan hasil, tetapi hasilnya tidak boleh dengan cara yang batil, ya. Nah, dari kelima pondasi di atas dibangunlah 3 prinsip yang menjadi ciri khas dari sistem ekonomi Islam, yaitu tadi ada multiple ownership, ada freedom to act, dan social justice. Pada posisi yang paling atas sebagai payung ada konsep akhlak, sebagaimana tujuan dari Nabi diturunkan ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak, atau innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita diskusi apa? Tidak perlu canggung ya, untuk misalnya ada yang mau ditanyakan bisa langsung angkat tangan. Ya, slide selanjutnya adalah tentang ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Bisa dilihat di situ ada 3 ciri-ciri dari sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada multiple ownership atau pengakuan terhadap kepemilikan bagi negara, swasta atau campuran. Nah, prinsip ini merupakan terjemahan penggabungan dari tauhid, di mana Allah sebagai pemilik primer. Jadi kita sebagai umat Islam kan harus yakin ya bahwa semua yang kita miliki, yang ada di langit, bumi beserta isinya adalah milik Allah. Semuanya hanya titipan ya, dan manusia kita ini diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi jangan eman-eman ya. Misalnya kita Aldi kehilangan sepatunya sebelah, ya Aldi jadi sedih, nangis, bahkan nggak mau berangkat kuliah. Nah ini Aldi harus menyadari bahwa sepatu itu juga merupakan titipan dari Allah. Jangan sedih ya Di, kalau hilang satu ya Di. Yang kedua ada freedom to act. Kemudian maksudnya adalah prinsip yang menggabungkan nilai khilafah dan nilai keadilan. Jadi Islam itu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk bebas melakukan aksi atau bebas berekonomi, tidak ada batasan selama tidak melakukan distorsi pasar atau rekayasa pasar. Rekayasa pasar itu kayak apa sih? Pernah dengar rekayasa pasar? Pernah dengar katanya. Ya, jadi distorsi pasar atau rekayasa pasar. Contohnya, misalnya minyak sedang langka, ya. Gimana biar saya dapat keuntungan yang banyak, mumpung uang lagi banyak ini di kantong. Jadi membeli minyak kemudian ditimbun, biar makin langka dan makin sulit dan makin mahal. Nah itu tidak boleh ya, belilah memang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada social justice. Social justice ini penggabungan dari khilafah dan ma'at, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab menjamin pemenuhan dari kebutuhan rakyatnya. Jadi pemerintah itu punya tanggung jawab, ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi pemerintah itu memang harus hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Social justice, keadilan sosial ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Cahya? Oh, belum ya.
Ya, selanjutnya adalah tentang definisi dari ekonomi mikro Islam. Di semester yang lalu kita sudah mempelajari definisi ekonomi ya secara konvensional. Mungkin masih ingat apa itu ekonomi? Ayo, siapa yang masih ingat? Ekonomi adalah Berasal dari kata ekonomos, eikos, dan nomos, yang berarti lupa. Dari bahasa mana? Yunani. Dari Yunani ya. Kemudian mikro itu adalah kecil atau individu. Jadi kalau memahami secara bahasa, eikos dan nomos adalah mengatur keluarga ya. Berarti keluarganya individu lebih kecil, mikro. Islam didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis atau nilai-nilai keislaman. Nah, itu definisi secara bahasa. Ini secara istilah, ekonomi mikro Islam adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat perilaku beberapa individu, baik sebagai konsumen, produsen, atau tenaga kerja yang di dalam kegiatan ekonominya selalu diilhami oleh nilai-nilai keislaman. Contoh misalnya Dila sebagai konsumen. Bagaimana Dila melakukan keputusan membeli pulpen berwarna pink ini? Kan Dila mikir, gimana, apa yang melatar belakangi saya memutuskan membeli pulpen ini? Satu, karena Dila butuh untuk menulis. Berarti ada apa pada pulpennya? Iya, ada manfaat. Ada utilitas namanya. Kalau nggak ada manfaat, nggak bisa nulis, nggak keluar tintanya, apa mau dibeli? Tidak, karena tidak ada nilai manfaatnya. Jadi Dila berarti memutuskan membeli pulpen ini karena ada nilai manfaat. Kemudian Ilham sebagai produsen. Ilham memproduksi buku ini atas dasar apa? Kebutuhan juga katanya. Berarti manfaat, ada nilai utilitas. Kalau produsen dan konsumen ketika memutuskan membeli, memutuskan memproduksi didasarkan pada kemanfaatan, maka akan melahirkan keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua adalah dalam membuat fungsi atau biasa kita kenal ngitung, kita yang biasa ngitung ya di ekonomi mikro, ada fungsi-fungsi, ada berapa permintaan, berapa penawaran yang dihasilkan ketika terjadi permintaan yang tinggi ya. Jadi variabel bertemunya variabel dengan variabel lainnya ada di titik mana. Kalau titiknya di tengah sempurna, maka disebut yang bawah equilibrium atau keseimbangan. Apa faktor yang mempengaruhi? Ya, jadi kalau satu faktor, biasanya kita belajar secara sederhana, kita ambil faktor penentunya adalah harga, hanya satu indikator ya, yaitu namanya ceteris paribus. Jadi faktor lain dianggap tidak mempengaruhi, hanya harga saja. Harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Jadi indikatornya hanya satu yang digunakan. Tetapi kalau indikatornya banyak, maka berbeda lagi caranya. Jadi yang digunakan ini masih satu. Jadi disebut dengan ceteris paribus. Ya, ini yang ketiga, yaitu harus equilibrium. Artinya kondisi di mana bertemunya permintaan dan penawaran ada pada posisi di tengah. Jadi artinya penjual dan pembeli tidak saling mendolimi ya, sehingga terwujud keadilan ekonomi. Ya, ada yang mau bertanya? Oh, Rosi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Rosidah di pos 4. Ibu, izin bertanya mengenai tips nih Bu yang harus kita lakukan untuk mengatasi rekayasa pasar seperti penimbunan barang. Ya. Terima kasih Mbak Rosi, pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya langsung jawab atau masih ada pertanyaan lain? Langsung jawab dulu ya. Ya, bagaimana cara kita menghindari
atau ya menghindari atau solusi untuk dijauhkan dari rekayasa pasar. Jadi kita kembali ke rancang bangun ekonomi Islam yang pertama tadi, ya di posisi paling atas masih ingat nggak gambarnya tadi apa? Akhlak. Kalau di pondasi di bawah apa? Ada apa aja? Tauhid. Kemudian al-adl, nubuwah, ma'at dan khilafah. Ya. Pondasinya dikuatkan terlebih dahulu. Kalau seseorang, kata tadi contohnya Ilham sebagai produsen, Ilham orang Islam tapi dia tidak punya literasi atau pemahaman ilahiyah, apa yang boleh dan tidak boleh. Jadi Ilham hanya tahu orientasinya adalah uang, dia hanya mencari keuntungan berupa uang. Kalau dia tahu, dia mengkaji apa yang boleh dan tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, keimanan atau tauhidnya sudah kuat, maka dia akan memunculkan sebuah akhlak, tidak akan melakukan distorsi pasar karena dia tahu distorsi pasar, penimbunan haram. Melakukan riba dalam Al-Qur'an jelas, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dilanjutkan lagi, berdirinya seperti orang kesetanan, ya, mabuk, gak karu-karuan, ngamuk-ngamuk. Nah, jadi dalam Al-Quran juga jelas hukumannya apa. Jadi kalau tauhidnya sudah kuat, maka dia akan terhindar dari rekayasa pasar sebagai pelaku. Kalau kita sebagai konsumen, gimana? Biar kita tidak juga ikut-ikutan kena distorsi pasar. Contoh penimbunan. Kita kaji, misalnya tadi contoh bukunya Ilham, ya, Ilham ingin membuat distorsi pasar seolah-olah buku Ilham ini limited edition, ada cashback, ada macam-macam, dia menyewa influencer, bahkan dia punya web, ya, dia sewa web, untuk webnya itu terbatas hanya sampai jam sekian misalnya. Nah, kita harus muhasabah, saya benar-benar butuh nggak buku ini. Kita harus membedakan mana yang keinginan, mana yang kebutuhan. Oh, ternyata saya cukup dengan buku saya, nggak perlu deh saya beli itu. Jadi menghindari, tidak mendukung adanya upaya distorsi pasar. Semakin kita tertarik, semakin kita FOMO itu apa? Nggak mau ketinggalan dari yang lain, maka kita akan semakin mendukung upaya distorsi pasar. Stop beli minyak, beli seperlunya. Nggak mungkin misalnya seperti yang lalu ada COVID, kita mau menimbun seberapa banyak di rumah. Masa kita mau beli minyak 10 karton karena takut nggak kebagian minyak? Kan nggak mungkin. Produsen pasti akan terus memproduksi karena itu apa? Siklus, sustainable, ya. Ekonomi itu kan berkelanjutan. Meninggal satu karena COVID, pasti akan ada pengusaha lain yang melanjutkan. Jadi jangan khawatir, jangan FOMO, jangan panic buying, artinya panik membeli sesuatu karena karena faktor-faktor tertentu, ya. Gitu Mbak Rosi? Ya, tidak ada lagi yang didiskusikan, ya. Ya, cukup, ya. Cukup. Baik, kita menelaah lagi lebih jauh di e-learning, di WhatsApp group, kita bisa diskusi lanjutan di sana. Dan di buku-buku referensi yang mungkin mahasiswa temukan di luar perkuliahan ini, ya, nanti kita bisa lanjut diskusi. Kesimpulan dari materi yang telah kita pahami bersama tadi, yaitu konsep dasar ekonomi mikro Islam ini membahas tentang bagaimana pengambilan keputusan. Jadi keputusan individu baik sebagai produsen, konsumen, atau lainnya yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Jadi yang perlu di underlining adalah keputusannya, keputusan seseorang dalam mengkonsumsi, memproduksi sesuatu, ya, untuk dikonsumsi dalam kegiatan perekonomiannya sehari-hari. Ya, kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu yang paling ditunggu-tunggu ini kayaknya asesmen. Paling ditunggu, ya? Iya, kelihatan kok dari wajahnya.
Asesmen ini yang ditunggu-tunggu untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi yang sudah kita lalui. Tugasnya hanya satu dan mudah, yaitu membuat resume dari materi yang sudah disampaikan hari ini. Ada tadi definisi, kemudian ada rancang bangun, ada pemikirannya Imam Al-Ghazali, ada yang terakhir tadi Bakir As-Sodar ya. Semuanya bisa mahasiswa cari lagi, kaji lagi lebih jauh di media-media pembelajaran yang sudah saya bagikan di WA Group ya. Paham ya tugasnya ya? Insya Allah selesai ya. Nanti dikumpulkan ke ketua kelas Mas Ilham ya. Ketua kelas nanti bisa dikumpulkan satu folder, bisa nanti dikirim lewat email ya Mas. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita akan membahas tentang konsep konsumsi dalam perspektif Imam Al-Ghazali ya. Nanti kita akan mencari-cari dulu referensi seputar pemikiran Imam Al-Ghazali, baik itu di YouTube, di buku referensi, dan di referensi lain yang relevan dengan pembahasan tersebut. Jangan lupa tugasnya hari ini resumnya diselesaikan. Untuk batas pengumpulan besok ya Mas Ilham, besok terakhir jam 12 siang ya. Sudah bisa dikumpulkan. Ya, baik, semua materi sudah saya berikan, asesmen juga sudah diterima oleh mahasiswa. Kita tutup perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat dan insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa juga materi untuk minggu depan mahasiswa persiapkan ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Sebelumnya kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.